Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi pengembangan jasa baru untuk memenuhi tugas mata kuliah pemasaran jasa dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Riris Roisah SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan materi, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wina Dianita, mahasiswi dari Ars University, jurusan Manajemen kelas 665A33 dengan nomor induk mahasiswa 66180044. Pengembangan jasa baru terjadi apabila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya. Penciptaan jasa baru bisa melalui pengembangan jasa yang sudah ada maupun menciptakan jasa yang benar-benar baru. Agar pengembangan jasa berhasil dengan baik, maka diperlukan langkah-langkah perencanaan kerangka kerja yang terstruktur. Karakteristik dasar pengembangan jasa baru. Karakteristik dasar yang pertama, jasa baru itu harus bersifat objektif, bukan subjektif. Yang kedua, jasa baru harus digambarkan secara persis atau tepat. Yang ketiga, jasa baru harus berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini. Yang keempat, jasa baru harus bersifat metodologis. Pengembangan jasa baru mencakup 6 kategori inovasi, diantaranya yang pertama, inovasi besar, yaitu jasa baru untuk pasar yang belum ditentukan atau dikenal. Contohnya seperti jasa penyiaran televisi pertama kali dan pengenalan Federal Express secara nasional. Yang kedua, bisnis awal. Bisnis awal terdiri dari jasa baru untuk pasar dari produk yang ada sekarang. Contohnya seperti penggunaan ATM dan SMS untuk transaksi perbankan. Yang ketiga, jasa baru untuk pasar yang sekarang dilayani. Jasa ini mencerminkan upaya penawaran kepada konsumen jasa yang sebelumnya tidak disediakan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan penerbangan yang menawarkan jasa voicemail dan telepon dari pesawat selama penerbangan berlangsung. Yang keempat, perluasan lini jasa. Cara ini mencerminkan perluasan dari lini jasa yang ada sekarang. Contohnya seperti penambahan menu baru pada sebuah restoran. Yang kelima, perbaikan jasa. Perbaikan jasa mencerminkan jenis inovasi yang paling umum. Contohnya, penambahan jam pelayanan atau peluasan berupa penambahan kemewahan jasa hotel. Yang keenam, perubahan gaya. Perubahan gaya mencerminkan inovasi jasa yang paling murah, walaupun sering memberikan dampak yang sangat jelas dan signifikan terhadap persepsi emosi dan sikap konsumen. Contohnya seperti perbaikan logo perusahaan. Dalam pengembangan jasa baru ada beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu major innovation. Merupakan jasa yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah dipasarkan. Contohnya seperti jasa internet beberapa tahun yang lalu merupakan jasa inovasi. Yang kedua ada startup bisnis, merupakan jasa baru yang ditawarkan oleh perusahaan baru yang melayani pasar yang sama dengan pesaingnya namun memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu lebih inovatif. Yang ketiga ada service line extension, merupakan tambahan produk baru masih dalam satu lini, memiliki manfaat yang sama dengan layanan yang berbeda. Misalnya, Telkomsel telah menawarkan produk simpati prabayar, kemudian menawarkan kartu halo pasca bayar. Yang keempat ada service improvement, merupakan penyempurnaan dari jasa utama dan penambahan pada jasa pelengkap untuk meningkatkan layanan pada pelanggan. Contohnya, layanan online atau layanan 24 jam pada produk tabungan perbankan. Yang kelima ada style changes, merupakan perubahan tampilan dalam jasa yang paling ringan namun perubahannya tersebut paling terlihat. Dapat berupa tampilan logo, seragam, peralatan jasa, gedung, tempat layanan, desain kartu anggota, dan lainnya. Risiko kegagalan peluncuran produk baru dapat ditekankan melalui penerapan proses pengembangan yang sistematis. Pada prinsipnya, proses tersebut terdiri atas 6 tahap utama, yaitu yang pertama, ada pemunculan ide. Pemunculan ide jasa baru bisa bersumber dari sumber internal maupun sumber eksternal. Misalnya seperti staf operasi dan pemasaran bisa menjadi salah satu sumber paling potensial untuk pemunculan gagasan jasa baru, karena staf lini tersebut dapat memahami secara mendalam terkait operasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada penyaringan ide. Tahapan ini meliputi aktivitas
mengevaluasi ide-ide yang muncul, dan mengeliminasi gagasan yang tidak sesuai dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep. Ide ini yang lolos perlu diterjemahkan ke dalam konsep-konsep jasa yang kemudian diujikan pada sekelompok pelanggan sasaran. Yang keempat ada analisis bisnis. Analisis bisnis dikemukakan selanjutnya dituangkan dalam proposal bisnis. Kemungkinan sukses atau gagalnya dianalisis, demikian pula sumber daya yang dibutuhkan. Yang kelima ada pengembangan. Tahapan ini merupakan tahapan penerjemahan gagasan ke dalam jasa aktual yang dapat ditawarkan kepada para pelanggan. Yang keenam ada komersialisasi. Dalam tahap ini, organisasi jasa baru membutuhkan kapan, di mana, kepada siapa, dan bagaimana mengintroduksi jasa baru tersebut dengan dukungan budaya organisasi yang kondusif dan dapat merespon perubahan pasar. Proses pembelian jasa baru dalam perspektif pelanggan. Yang pertama ada awareness. Awareness, pelanggan mengetahui keberadaan jasa baru. Yang kedua ada interest, pelanggan tertarik untuk mencari informasi tentang jasa baru. Yang ketiga ada evaluation, pelanggan mempertimbangkan apakah perlu mencoba jasa baru. Yang keempat ada trial, pelanggan mencoba jasa baru terbatas untuk menilai apakah jasa baru tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Yang kelima ada adoption, pelanggan memutuskan untuk memakai jasa baru tersebut untuk memenuhi kebutuhannya secara rutin atau tidak. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.